Banyak orang kira sejarah Aceh baru dimulai dari Samudra Pasai. Tapi kenyataannya Aceh sudah hidup dan peradabannya jauh sebelum peradaban itu. Halo, nama aku Yogi, dan di video kali ini aku bakalan bahas sejarah Aceh mulai dari awal peradaban sampai menjadi bagian dari Republik Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekadar satu geographical entity. Ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Dan pembahasannya kita bakalan bahas dalam beberapa bagian. Di video kali ini, kita akan mulai dari Lamuri. Sebelum wilayah ini dikenal dengan nama Aceh, sebenarnya tempat ini udah lama jadi jalur lalu lintas manusia. Jauh sebelum ada kerajaan, bahkan sebelum ada catatan sejarah tertulis. Wilayah ini udah didatangi dari berbagai bangsa yang membawa budaya lewat perdagangan dan perjalanan laut. Pantai barat sampai utara Aceh adalah satu jalur migrasi awal manusia dari Asia Selatan menuju Nusantara. Dan ini bukan cuma dugaan ya. Sebagai bukti, di Aceh ditemukan alat-alat kehidupan dari batu, gua-gua yang pernah dipakai sebagai tempat tinggal, dan sisa-sisa pemukiman kuno. Semua ini menunjukkan satu hal penting. Aceh sudah dihuni ribuan tahun sebelum Masehi. Kenapa bisa gitu? Jawabannya ada di letak geografisnya. Aceh berada di ujung barat Pulau Sumatera. Bagi kapal-kapal kuno, posisi ini sangat strategis. Kalau mau masuk ke Nusantara dari arah barat, hampir mustahil kalau kapal-kapal ini enggak ngelewatin Aceh. Karena itu, Aceh jadi tempat transit alami bagi kapal-kapal dagang di zaman dulu. Dan kapal-kapal itu nggak cuma bawa barang, mereka juga bawa cerita, ide, dan cara hidup. Mulai dari India, Persia, Arab, sampai China. Pelan-pelan Aceh berubah jadi penghubung jaringan perdagangan internasional dan tempat terjadinya pertukaran budaya besar-besaran. Dan proses inilah mulai muncul bentuk-bentuk awal kekuasaan Aceh. Sekitar abad ke-1 sampai ke-7 Masehi, ada satu nama yang sering disebut dalam sumber-sumber lama, yaitu Lamuri. Tapi menariknya, Lamuri ini bukan kerajaan besar yang sering kita bayangin. Nggak ada istana megah, nggak ada gelar raja yang rumit. Di saat itu, Lamuri lebih mirip kayak pelabuhan kuno yang terorganisir. Fungsinya sederhana, tapi penting banget, yaitu Lamuri cuma mengatur supaya perdagangan bisa berjalan lancar. Walaupun nama Lamuri lama-kelamaan menghilang, tapi pengaruhnya sangat besar. Dari sinilah terbentuknya budaya maritim Aceh dan sikap terbuka terhadap dunia luar yang ngebuat Aceh kemudian dikenal sebagai pintu gerbang barat Nusantara. Nah, kalau sekarang bisa kita lihat kayak Singapura kali ya. Dan fakta menariknya, menurut sumber resmi pemerintah Provinsi Aceh, wilayah inilah yang menjadi tempat masuknya Islam pertama kali di Nusantara. Dan disinilah kemudian muncul kerajaan-kerajaan Islam paling awal di Nusantara, seperti Perlak dan Samudra Pasai. Jadi, ketika kita bicara tentang Aceh hari ini, sebenarnya kita sedang bicara tentang hasil dari ribuan tahun keterbukaan dan pertemuan berbagai peradaban. Jadi, menurut kamu, kenapa Lamuri jarang dibahas dalam sejarah Indonesia? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dan setelah video ini, kita bakalan bahas tentang sejarah Aceh di masa Kerajaan Perlak. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Peace!